Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, peserta didik baru SMK Muhammadiyah 2 Jatinom tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dan sukses pada peserta didik baru, siswa-siswa kami yang pada tahun ini sudah diterima menjadi siswa SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Selamat, kemudian semoga kalian bergabung di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom ini bisa meniti karir dengan sukses. Anak-anak yang berbahagia, ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Anak-anak, setelah kalian masuk di sekolah ini, di lingkungan yang baru, tentu saja banyak hal yang mungkin belum dikenal, banyak hal yang mungkin belum tahu tentang bagaimana sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom ini, baik itu secara fisik, jadi sarana prasarana yang ada di sekolah ini, kemudian tenaga pendidiknya, kemudian tenaga kependidikannya, tentu saja anak-anak belum banyak yang kenal, belum banyak yang tahu, termasuk kegiatan-kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Tentu saja anak-anak karena ini di lingkungan yang baru, belum banyak yang mengenal, belum banyak yang tahu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, walaupun dalam kondisi wabah pandemi, maka kami dari sekolah ini akan memperkenalkan wawasan Wiyata Mandala sekolah ini kepada anak-anak, walaupun mungkin secara daring, secara online. Sehingga sekali lagi, ini kami dari sekolah mohon maaf, mungkin dalam penyampaian nanti kurang begitu menarik, kurang begitu lengkap, ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, wawasan Wiyata Mandala itu adalah bagaimana cara memandang sekolah ini sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga pembelajaran. Maka untuk itu mengharapkan ini baik itu dari peserta didik, baik itu dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maupun dari elemen masyarakat, diharapkan tentu saja harus lebih tahu, lebih mengenal lebih dalam apa yang ada di sekolah ini. Maka pada kesempatan ini, supaya lebih mengenal sekolah, lebih mengenal bagaimana proses yang ada di dalamnya, maka kami akan memberikan penjelasan, akan memberikan gambaran bagaimana sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Maka dari itu kami akan sampaikan inilah sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, yang posisinya ini adalah posisi sekolah ini adalah di gedung kampus 1, ya. Jadi sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinom ini ada 2 kampus. Ini adalah yang kampus 1, yang di sebelah ini adalah kampus 1 yang terletak di Jalan Kerajaan nomor 2 Jatinom. Kemudian yang kampus 2 itu berada di sebelah barat, jadi di Dukuh Ndorowati. Jadi di sana ada kampus 2 yang di sana juga terdapat laboratorium jurusan teknik kendaraan ringan, dan juga di sana tersedia sport center. Jadi ada lapangan futsal yang digunakan untuk kegiatan event-event kegiatan sekolah ini di bidang olahraga. Kemudian fasilitas yang ada di sekolah kami di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom bisa nanti anak lihat. Ini yang pertama, ini masuk di sekolah kita ini, kemudian nanti kalian akan diterima oleh frontman. Jadi nanti ada untuk pos pengamanan, ada satpam, kemudian di sana ada lobi, ya ada ruang tunggu. Kalau ada mungkin tamu atau dari dinas pendidikan atau dari masyarakat yang datang sekolah akan diterima di lobi terlebih dahulu, kemudian baru nanti diantarkan ke
bagian mana yang akan dibutuhkan, akan yang ditemui. Kemudian lanjut ya, setelah masuk maka nanti akan ditemukan, anak-anak akan menemukan beberapa area, beberapa fasilitas sekolah yang ada di sini ya. Setelah masuk nanti area di sekolah ini ada fasilitas yang ditemukan. Yang pertama nanti di sini ya, ini adalah masjid ya, Masjid SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Masjid Al Mujahidin, yang digunakan untuk aktivitas ibadah karena kami adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga nanti ini adalah digunakan untuk fasilitas ibadah, sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur berjamaah, bahkan sampai dengan sholat asar berjamaah. Ini adalah masjid kita SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Ini Masjid Al Mujahidin ya, SMK Mu 2 Jatinom. Ya, baiklah, untuk sarana prasarana sekolah yang lain diantaranya adalah ruang pembayaran, ruang administrasi atau kasir, yang ini adalah digunakan untuk pembayaran administrasi sekolah, baik untuk membayar SPP maupun untuk pembayaran biaya pendidikan yang lain. Ini adalah untuk fasilitas sekolah yang berupa ruang administrasi atau ruang kasir. Sarana pendidikan atau sarana pembelajaran yang lain di sekolah kami adalah ruang tata usaha. Ini digunakan untuk melakukan segala jenis administrasi sekolah. Ini adalah ruang tata usaha. Ya, berikutnya ruang penunjang yang lain adalah ruang kepala sekolah, di mana ruang ini adalah untuk aktivitas Bapak Kepala Sekolah yang sebagai penanggung jawab pelaksanaan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini, sehingga segala sesuatu keberhasilan dari proses pembelajar mengajar itu menjadi tanggung jawab penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya ini adalah ruang Wakasek kurikulum, yang semua aktivitas pembelajaran sentralnya berada di sini. Ya, selanjutnya ini adalah ruang untuk waka kesiswaan, dan juga di sampingnya nanti akan terdapat ruang untuk konseling atau ruang BP dan BK. Ya, berikutnya ini adalah ruang guru ya, atau teacher room, yang digunakan untuk aktivitas Bapak Ibu guru pada saat berada di sekolah. Selanjutnya, sebagai ruang penunjang untuk kegiatan pembelajaran di sekolah SMK Mu 2 Jatinom adalah ruang perpustakaan, di mana di dalam ruang perpustakaan ini tersedia cukup lengkap nih, fasilitas buku-buku pembelajaran maupun buku-buku umum ini tersedia, sehingga kalau anak-anak nanti mau mengerjakan tugas kemudian melakukan literasi, ini bisa ke ruang perpustakaan. Di sana akan tersedia fasilitas yang cukup memadai, termasuk ruangan ber-AC, kemudian tempat membaca yang nyaman dan sangat terang, sehingga anak-anak pada saat pembelajaran mencari sumber ilmu pengetahuan yang baru bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah ini. Berikutnya adalah ruang atau kantor LSPP 1, yang ini digunakan untuk kegiatan administrasi lembaga sertifikasi profesi yang ada di sekolah SMK Mu 2 Jatinom. Selanjutnya, untuk penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah kami, ini ada ruang BKK, kemudian ada ruang Bin Humas yang digunakan untuk kegiatan hubungan masyarakat dengan hubungan industri. Juga kalau anak-anak mau menyalurkan bakatnya
pengen masuk ke dunia kerja atau dunia industri, maka bisa melakukan pendaftaran atau seleksi calon tenaga kerja lewat kantor BKK ini. Untuk selanjutnya, ini adalah kantor atau ruang Waka Sarpras yang digunakan untuk kegiatan administrasi, baik untuk kantor maupun untuk kegiatan administrasi yang digunakan untuk semua kegiatan di Sarpras. Ya, selanjutnya untuk kegiatan proses belajar mengajar ini di sekolah kita di SMK Mutu Jatinom ini tersedia sebanyak 35 ruang teori yang digunakan untuk proses pembelajaran harian. Ya, ruang teori ini dimulai dari ruang teori 1 sampai ruang teori 35. Jadi dari lantai bawah ini kemudian lantai sebelah atas. Jadi jumlah ruangan yang digunakan untuk pembelajaran itu secara teori ini menggunakan 35 ruang teori, di mana di dalam ruang teori ini sudah tersedia fasilitas yang lengkap, diantaranya adalah dilengkapi dengan LCD proyektor sehingga untuk proses pembelajaran akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Sarana prasarana yang lain yang ada di sekolah kita adalah ruang UKS, yang ruang UKS ini bisa digunakan sewaktu-waktu ada siswa, baik siswa putri maupun siswa perempuan dan laki-laki dan juga bapak ibu guru jika mengalami gangguan kesehatan atau mengalami sakit, ini bisa dilayani di ruang UKS ini untuk pertolongan pertama, sehingga bisa digunakan untuk pengobatan maupun pertolongan pertama di sekolah ini apabila terjadi ada yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Ruang UKS ini dibedakan jadi ruang khusus untuk putri dan UKS khusus untuk putra. Kemudian yang lain untuk fasilitas sekolah ini di sekolah kami menyediakan khusus, ya, ini adalah untuk toilet putri dan tempat wudhu putri. Ini adalah fasilitas khusus untuk putri, siswa putri, ya. Untuk selanjutnya, sebagai sarana prasarana atau fasilitas sekolah kepada siswa yang diberikan adalah tempat parkir sepeda motor untuk siswa. Ya, dan ini sudah dibagi-bagi untuk siswa kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Dan juga dilengkapi dengan CCTV pengaman. Jadi untuk keamanan sepeda motor yang diparkir di tempat parkir ini.